Baik, perkenalkan nama saya Yosefane Boas dengan NPM 33200006. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian atau Metopen. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu desain penelitian. Nah, desain riset merupakan rencana totalitas yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari tipe riset, pendekatan pengumpulan informasi, desain eksperimental, serta pendekatan statistik buat ilustrasi informasi. Desain penelitian dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama menyeluruh, yaitu semua proses pasti dibutuhkan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan riset. Yang kedua, parsial. Parsial dimaksud pada penggambaran hubungan antar variabel, pengumpulan, dan analisis data. Yang berikut jenis desain penelitian. Jenis desain penelitian dibagi menjadi 5. Yang pertama, desain penelitian explanatory. Yang kedua, desain penelitian deskriptif. Yang berikut desain penelitian diagnostik. Yang berikut desain penelitian eksperimental. Dan yang terakhir, desain penelitian eksplorasi. Nah, yang pertama, desain penelitian explanatory. Riset explanatory merupakan riset yang bertujuan untuk menguji sesuatu teori ataupun hipotesis guna menguatkan ataupun menolak teori hipotesis hasil riset yang telah terdapat. Riset explanatory bersifat mendasar serta bertujuan mendapatkan penjelasan, data, informasi menimpa hal-hal yang belum dikenal. Yang berikut desain penelitian deskriptif. Desain riset deskriptif berkaitan dengan mencari atau ciri ataupun sikap maupun pola dalam kelompok tertentu. Yang berikut desain penelitian diagnostik. Nah, riset diagnostik berkaitan dengan mencari atau asosiasi. Yang berikut desain penelitian eksperimental. Nah, experimental research atau riset eksperimental untuk menunjukkan gambaran riset ini dapat dilakukan pada dua kelompok. Nah, kelompok satu tidak diberi perlakuan apapun. Kelompok ini disebut kontrol. Pada kelompok 2 diberi perlakuan atau treatment. Yang terakhir, desain penelitian eksplorasi. Nah, dalam desain eksplorasi, targetnya merupakan menciptakan hal-hal baru. Dalam hal ini, riset semacam itu, desain wajib sangat fleksibel. Dalam segi aspek pun sangat berarti dalam riset eksplorasi merupakan survei. Di sini saya akan masuk pada penjelasan yang kedua tentang instrumen penelitian. Nah, data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan juga berfungsi sebagai alat untuk menguji hipotesis. Kebenaran suatu data lebih banyak tergantung dari benar tidaknya instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen adalah alat pengumpulan data penelitian sehingga harus dapat dipercaya, benar, dan dapat bertanggung jawab secara ilmiah atau valid. Secara garis besar, instrumen atau metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Nah, tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Yang berikut, macam data penelitian. Ada dua macam data penelitian, yaitu yang pertama data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Yang pertama itu data kualitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Yang kedua, data kuantitatif. Nah, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan atau scoring. Data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama data kualitatif empiris, yang kedua data kualitatif bermakna.
Yang pertama, data kualitatif empiris. Nah, data kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya atau tidak diberi makna. Yang kedua, data kualitatif bermakna. Nah, data kualitatif bermakna adalah data di balik fakta yang tampak. Yang berikut, data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data diskrit dan data kontinum. Nah, data diskrit merupakan data kuantitatif di mana data satu sama lain terpisah, tidak dalam satu garis kontinum. Yang kedua, data kontinum. Nah, data kontinum adalah data kuantitatif di mana data satu sama lain terpisah, tidak dalam satu garis. Yang berikut kita masuk pada teknik pengumpulan data. Nah, macam teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 bagian atau 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, interview atau wawancara. Yang kedua, kuesioner atau angket. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Nah, yang pertama itu interview atau wawancara. Nah, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Yang kedua, kuesioner atau angket. Nah, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Nah, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu benar. Yang berikut, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang diukur. Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang 2 kali atau lebih. Yang pertama itu validitas. Nah, validitas adalah alat pengumpulan data yang digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, validitas konstruksi, yang kedua validitas isi, yang ketiga validitas prediktif, yang keempat validitas eksternal, yang kelima validitas budaya, dan yang terakhir validitas rupa. Yang kedua itu reliabilitas. Nah, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Yang berikut adalah analisis data penelitian. Nah, analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, dan memverifikasi data, dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk peneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti. Rancangan analis data merupakan bagian dari penelitian yang diimplementasikan baik bentuk tulisan atau bukan tulisan. Yang berikut adalah teknik analisis data. Nah, teknik analis data merupakan teknik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter, sehingga data yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan diolah sehingga bisa digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian. Dalam suatu penelitian ilmiah, terdapat 2 macam penelitian, yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Begitu pula untuk teknik analisis data, yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Nah, berikut langkah-langkah analisis data secara umum, antara lain. Yang pertama,
pengelolaan data, yang kedua penganalisis data, dan yang ketiga penafsiran hasil analisis. Yang pertama itu pengelolaan data. Nah, langkah awal dari analisis data adalah pengolahan data. Ini dilakukan untuk menyederhanakan data awal penelitian sehingga data yang dimiliki lebih mudah dipahami sehingga siap dilakukan analisa. Beberapa tahap pengelolaan data antara lain. Yang pertama, editing, yang kedua, coding, yang ketiga, tabulating. Yang kedua itu penganalisis data. Nah, proses selanjutnya setelah pengolahan data adalah penganalisis data. Kegiatan ini dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga memudahkan data untuk dibaca dan diolah. Setelah data telah dianalisa, maka data tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni data kuantitatif dalam bentuk angka-angka dan data kualitatif dalam bentuk kata-kata atau simbol. Yang ketiga itu penafsiran hasil analisis data. Setelah selesai dianalisa data, kemudian data tersebut ditafsirkan untuk menarik kesimpulan dari data penelitian sedang diteliti. Yang berikut kita masuk pada analisis data kualitatif. Nah, teknik analisis data kualitatif dalam penelitian diambil dari bermacam teknik pengumpulan data yang bersumber dari banyak sumber sehingga menghasilkan data yang bervariasi. Ada dua teknik analisa kualitatif. Yang pertama, teknik analisa data deskriptif. Yang kedua, teknik analisa deskriptif kualitatif. Yang pertama, teknik analisa data deskriptif. Teknik analisa data deskriptif adalah suatu teknik dalam penelitian untuk meneliti kondisi sekelompok manusia, objek penelitian, kondisi teknik, dan juga peristiwa saat ini. Yang kedua, teknik analisa deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada dari lapangan. Yang berikut analisa data kuantitatif. Teknik analisa data kuantitatif adalah suatu teknik yang diolah dan dianalisa setelah data dari responden atau sumber lain terkumpul. Pada teknik ini menggunakan penyajian statistik yang meliputi statistik parametris dan non-parametris. Di bawah ini jenis-jenis penelitian kuantitatif untuk analisis data, yaitu yang pertama statistika deskriptif, yang kedua statistika inferensial. Yang pertama statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif merupakan suatu statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Yang kedua itu statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah data sampel dari suatu populasi. Teknik ini cocok untuk menganalisa sampel yang diambil dari populasi yang dilakukan secara acak. Sekian penjelasan dari saya terkait teknik analisis data, instrumen penelitian, dan desain penelitian. Sekian dan terima kasih.